yang berjudul Aspek Teknis dalam Studi Kelayakan. Let's get started! Pengertian aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis. Aspek teknis adalah salah satu komponen kunci dalam studi kelayakan bisnis yang disingkat dengan SKB yang harus dianalisis secara mendalam sebelum usaha dijalankan. 1. Tujuan analisis aspek teknis. 2. Ruang lingkup aspek teknis. Adapun faktor-faktor yang dianalisis dalam aspek teknis. 1. Pemilihan lokasi usaha. 2. Layout. 3. Teknologi dan peralatan. 4. Kapasitas produksi. 5. Proses produksi. 6. Perawatan dan pemeliharaan. A. Masalah manajemen operasional. Masalah manajemen operasional muncul ketika perusahaan tidak mampu merancang sistem operasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kapasitas produksi, dan sumber daya yang tersedia. 1. Perencanaan kapasitas produksi. 2. Perencanaan ketersediaan. 3. Penentuan lokasi dan tata letak fasilitas produksi. 4. Pemilihan teknologi. 5. Ketersediaan tenaga kerja. 6. Sistem pengendalian kualitas. B. Pemilihan strategi produksi adalah proses penting dalam studi kelayakan bisnis karena berkaitan dengan metode yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Beberapa strategi produksi yang umum digunakan yaitu A. Make to stock. B. Make to order. C. Assemble to order. D. Engineering to order. F. Just in time. C. Pemilihan dan perencanaan produk merupakan salah satu aspek fundamental dalam manajemen usaha. A. Analisis kebutuhan pasar. B. Studi kelayakan produk. C. Menentukan segmentasi dan target pasar. D. Perencanaan diferensiasi dan inovasi produk. E. Perencanaan bahan baku dan proses produksi. F. Perencanaan harga produk. G. Uji coba produk. H. Evaluasi dan pengembangan. Rencana kualitas. Rencana kualitas merupakan salah satu aspek yang sangat berhubungan langsung dengan kepuasan konsumen, konsisten produksi, dan daya saing perusahaan. Beberapa tahap dalam rencana kualitas. Yang pertama, ada menetapkan standar kualitas produksi. Lalu yang kedua, pemilihan bahan baku berkualitas. Yang ketiga, perencanaan proses produksi. Yang keempat, pelatihan dan peningkatan SDM. Yang kelima, ada penerapan sistem perusahaan kualitas atau quality control. Lalu yang keenam, dokumentasi dan evaluasi kualitas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, perbaikan dan pengembangan produk. F. Rencana kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah jumlah maksimum produk yang menghasilkan
dihasilkan dalam periode tertentu. Kapasitas yang direncanakan harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk jenis produk, ukuran produksi, metode produksi, dan ketersediaan bahan baku. Beberapa tahapan dalam perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama, analisis permintaan pasar. Lalu yang kedua, ada penentuan kapasitas maksimum dan minimum. Lalu yang ketiga, pemilihan metode produksi. Yang keempat, perhitungan jumlah tenaga kerja. Yang kelima, evaluasi kapasitas mesin dan peralatan. Dan yang keenam, perencanaan penyimpanan dan manajemen persediaan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada penyusunan kapasitas dengan fluktuasi pasar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang G, perencanaan letak pabrik dan tata letak produksi. Perencanaan letak pabrik atau lokasi dan tata letak produksi atau layout berhubungan dengan langsung dengan efisiensi operasional, biaya produksi, dan kelancaran aliran produksi proses kerja. Tahapan perencanaan lokasi pabrik dan tata letak. A. Analisis kebutuhan lokasi pabrik. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi seperti ketersediaan bahan baku, akses transportasi, biaya lahan, dan fasilitas pendukung. Yang pertama, pemilihan lokasi yang strategis. Yang kedua, perencanaan tata letak fasilitas. Yang ketiga, penentuan aliran material. Yang keempat, pertimbangan keselamatan dan ergonomis. Selanjutnya, yang H, perencanaan jumlah produksi dan manajemen persediaan. Perencanaan jumlah produksi dan manajemen persediaan merupakan aspek krusial karena langsung mempengaruhi biaya operasional, ketersediaan produk, dan kepuasan konsumen. Manajemen persediaan yang baik bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku, mengurangi biaya penyimpanan, dan menghindari resiko kehilangan produk. Tahapan perencanaan jumlah produksi dan manajemen persediaan. Yang pertama, peramalan permintaan. Yang kedua, penentuan kapasitas produksi. Yang ketiga, perhitungan jumlah pemesanan bahan baku. Yang keempat, penentuan safety stock. Yang kelima, peraturan jadwal produksi. I. Pengawasan kualitas produk. Pengawasan kualitas produk merupakan tahap penting yang memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar dan memenuhi harapan konsumen. Kualitas yang terjaga akan meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi keluhan, dan membangun reputasi positif. Tahapan pengawasan kualitas produk. Yang pertama, penerapan standar kualitas produk. Yang kedua, inspeksi bahan baku. Yang ketiga, pengawasan proses produksi. Yang keempat, pengujian produk jadi. Yang kelima, penerapan Statistical Process Control atau SPC. Hubungan aspek teknis dengan aspek lain. Aspek teknis memiliki keterkaitan erat dengan aspek lainnya dalam studi kelayakan. Dengan aspek pasar, kapasitas produksi harus disesuaikan dengan potensi permintaan. Dewan aspek finansial, biaya teknis mempengaruhi besarnya investasi dan proyeksi laba. Dengan aspek manajemen, hasil analisis teknis menentukan kebutuhan tenaga kerja dan struktur organisasi. Dengan aspek lingkungan, pemilihan teknologi dan proses produksi harus ramah lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif.
Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.